Yongwoo merupakan anak autis yang berhasil lulus dari Universitas Nasional Seoul dan mendapatkan nilai ujian pengacara tertinggi. Oleh karena itu, CEO firma hukum Hanbada merekrut Yongwoo menjadi pengacara. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Yongwoo berangkat ke firma hukum Hanbada. Namun, Yongwoo kebingungan dengan pintu masuk yang berputar tanpa henti. Saat itu, Lee Junho membantu Yongwoo untuk masuk ke dalam gedung. Lee Junho merupakan tim litigasi firma hukum Hanbada. Melihat Yongwoo yang kebingungan, Lee Junho menanyakan tujuan Yongwoo. Ternyata, Yongwoo ingin bertemu dengan pengacara firma hukum Hanbada yaitu Jung Myung-sok. Karena tujuan mereka sama, Lee Junho mengajak Yongwoo untuk pergi bersamanya. Saat menangani kasus pertamanya, Yongwoo ditugaskan untuk meninjau ke rumah sakit tempat korban dirawat. Yongwoo terus melihat pintu yang berputar, sambil menunggu tim litigasi yang akan ditugaskan bersamanya. Ternyata, Lee Junho orang yang ditugaskan untuk mengunjungi rumah sakit bersama Yongwoo. Mereka kembali bertemu untuk kedua kalinya. Saat ingin keluar gedung, Yongwoo mengalami kesulitan. Sehingga Lee Junho mengajarkan Yongwoo berjalan menggunakan ritme. Di kasus lain mereka kembali ditugaskan bersama ke Hotel Daehyun. Kali ini, mereka menyamar menjadi calon pasangan pengantin untuk mengetahui masalah gaun robek yang dialami kliennya. Yongwoo diminta untuk mencoba gaun pengantin. Saat mengenakan gaun pengantin, kecantikan Yongwoo terpancar hingga membuat Lee Junho terpesona. Setelah selesai bertugas, mereka makan siang bersama. Lee Junho bersikap baik dan selalu mendengarkan cerita Yongwoo mengenai hewan kesukaannya yaitu ikan paus. Semakin hari, hubungan Yongwoo dan Lee Junho semakin dekat. Keesokan harinya, saat jam istirahat Lee Junho sedang menunggu lift untuk pergi makan siang. Lalu, dia melihat Yongwoo sedang berjalan sendirian. Lee Junho segera menahan pintu lift dan meminta pegawai lain untuk menunggu Yongwoo. Lee Junho terlihat senang saat makan siang bersama Yongwoo. Dia tersenyum mendengarkan cerita hewan kesukaan Yongwoo. Lee Junho mulai terlihat menyukai Yongwoo. Keesokan harinya, Lee Junho mendatangi ruang kerja Yongwoo. Namun, Lee Junho melihat Yongwoo sedang mengikat lehernya dengan tali. Hal itu membuat Lee Junho panik, lalu mendorong Yongwoo hingga terjatuh. Ternyata, Yongwoo sedang reka adegan kejadian bunuh diri atas kasus yang sedang ditanganinya. Saat di persidangan, jaksa menyerang Yongwoo dengan berbagai pertanyaan menyudutkan tentang penderita spektrum autisme. Pengacara yang menderita autisme tidak kondusif untuk kasus ini. Mendengar hal itu Yongwoo terlihat sedih. Lee Junho berusaha untuk menghibur Yongwoo dengan membelikan hadiah untuknya. Namun, sayangnya Yongwoo tidak berada di tempat. Ternyata, Yongwoo sudah berkemas dan mengajukan surat pengunduran diri. Saat ini, Yongwoo menjadi pengangguran dan bekerja paruh waktu di restoran gimbap milik ayahnya. Namun, sahabatnya Dong Gerami datang untuk meminta bantuan Yongwoo. Ayah Dong Gerami yaitu Dong Dong Sam telah ditipu untuk menandatangani nota perjanjian. Karena hal itu, Yongwoo kembali bekerja di firma hukum Hanbada untuk membantu Dong Gerami. Setelah selesai menangani kasus tersebut, Lee Junho mengajak Yongwoo melihat matahari terbenam, yang merupakan tempat kencan populer.
Saat berjemur di bawah sinar matahari, Yongwoo mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia mengundurkan diri. Dia merasa seperti jangkar yang membebani tim. Namun, Lee Junho mengatakan bahwa dia akan selalu ada di pihak Yongwoo dan ingin Yongwoo juga selalu berada di pihaknya. Perkataan Lee Junho membuat Yongwoo terharu. Keesokan harinya, Lee Junho mengajak Yongwoo ke ruang konferensi utama untuk melihat lukisan. Ternyata, lukisan ikan paus di dinding mengejutkan Yongwoo hingga meneteskan air mata. Melihat reaksi Yongwoo membuat Lee Junho merasa ikut bahagia. Lee Junho menemani Yongwoo untuk mewawancarai saksi. Lee Junho meminta Yongwoo untuk mencoba berlatih menanyakan sesuatu pada dirinya. Namun, Yongwoo memberi pertanyaan yaitu, apakah Lee Junho menyukai Yongwoo? Lee Junho terkejut mendengar pertanyaan Yongwoo lalu mengalihkan pembicaraan. Lee Junho yang sedang mabuk, bercerita kepada Kwon Minho bahwa dia menyukai salah satu pengacara Hanbada. Namun, Kwon Minho mengira Lee Junho menyukai Choi Suyeon. Saat di kantor, Kwon Minho memberitahu Yongwoo bahwa Lee Junho menyukai Choi Suyeon. Mendengar hal itu, Yongwoo terlihat sedih. Kemudian, tim firma hukum Hanbada bertugas mengunjungi lokasi bersama. Yongwoo yang berada dalam satu mobil, tiba-tiba meminta Lee Junho untuk bertukar tempat agar Lee Junho duduk berdampingan dengan Choi Suyeon. Tindakan Yongwoo membuat Lee Junho bingung. Ketika mendaki bukit, Yongwoo terpeleset dan jatuh. Lee Junho segera membantu dan memberikan jaketnya kepada Yongwoo. Sikap hangat Lee Junho masih tak disadari Yongwoo. Lee Junho belum mengetahui alasan Yongwoo berubah dan menjauh darinya. Sehingga, Lee Junho terus mencari perhatian Yongwoo. Melihat sikap Lee Junho terhadap Yongwoo, Choi Suyeon memberitahu Yongwoo bahwa Lee Junho terlihat menyukainya. Choi Suyeon sengaja meminta Yongwoo untuk pulang bersama Lee Junho. Yongwoo masih memikirkan perkataan Choi Suyeon. Dia tidak yakin bahwa Lee Junho menyukainya. Sepanjang perjalanan, Yongwoo tak bercerita apapun tentang paus. Justru terus memperhatikan Lee Junho yang sedang mengendarai mobil. Lee Junho semakin bingung dengan perubahan sikap Yongwoo. Sesampainya di kantor, Yongwoo tiba-tiba meminta izin kepada Lee Junho untuk memastikan perasaannya. Dia ingin mengetahui apakah jantungnya berdetak kencang saat menyentuh Lee Junho. Mendengar hal itu, Lee Junho segera mendekati Yongwoo. Namun, Yongwoo tiba-tiba berlari pergi meninggalkan Lee Junho. Keesokan harinya, Lee Junho bertanya kepada Yongwoo atas kejadian semalam kenapa dia pergi begitu saja. Yongwoo mengatakan bahwa jantungnya berdetak kencang yang berarti dirinya menyukai Lee Junho. Mendengar hal itu, Lee Junho hanya terdiam, tak berani mengungkapkan perasaannya. Lee Junho mengantar Yongwoo ke persidangan. Lee Junho melihat ada bulu mata yang jatuh di pipi Yongwoo. Lee Junho membantu untuk mengambilnya hingga membuat mereka berdua gugup. Yongwoo mulai memberikan perhatiannya kepada Lee Junho. Dia menyiapkan kursi, memberikan makanan, melindungi saat di jalan, dan membukakan pintu untuk Lee Junho. Sikap Yongwoo membuat Lee Junho tidak nyaman, karena seharusnya dia yang melakukan itu kepada Yongwoo. Lee Junho bertanya kepada Kwon Minho, apa yang harus dilakukan ketika dia sangat menyukai seseorang? Kwon Minho menyuruh Lee Junho untuk segera mengungkapnya. Mendengar jawaban Kwon Minho, Lee Junho segera pergi untuk menemui Yongwoo. Saat bertemu Yongwoo, Lee Junho mengungkapkan isi hatinya.
Dia menyukai Yongwoo, bahkan sangat menyukai Yongwoo. Mendengar ucapan Lee Junho, Yongwoo terkejut dan pergi meninggalkan Lee Junho. Karena merasa bersalah atas tindakannya, Yongwoo menunggu Lee Junho pulang untuk meminta maaf. Yongwoo menanyakan apakah Lee Junho masih menyukainya. Lee Junho menjawab dengan senyuman, dia masih sangat menyukai Yongwoo. Mereka memutuskan mulai berkencan untuk mengenal satu sama lain sebelum berpacaran. Lee Junho mengantar Yongwoo pulang, dan mereka mulai bergandengan tangan. Keesokan harinya, Yongwoo ingin bergantian mengantar Lee Junho pulang. Saat sampai di apartemen, Lee Junho meminta Yongwoo untuk masuk ke dalam. Namun, Yongwoo menolak karena ingin cepat pulang dan beristirahat. Tiba-tiba saja lampu apartemen mati. Lee Junho mulai mendekati Yongwoo, tapi Yongwoo menghindar. Melihat Yongwoo tak nyaman, Lee Junho melangkah mundur. Namun, Yongwoo tiba-tiba melangkah mendekati Lee Junho dan mencium Lee Junho. Yongwoo tidak bisa berciuman, sehingga dia menanyakan pada Lee Junho cara berciuman. Lee Junho mengajarkan Yongwoo untuk membuka mulutnya sedikit dan memejamkan mata. Kemudian, mereka kembali berciuman dengan romantis. Setelah berciuman, Yongwoo mulai sering memikirkan Lee Junho dan selalu ingin melihat wajah Lee Junho. Bahkan, Yongwoo sudah mulai melakukan panggilan video karena ingin melihat wajah Lee Junho. Hubungan mereka sudah semakin dekat. Mereka sering melakukan kencan aneh yang dibuat Yongwoo seperti unjuk rasa untuk melindungi hiu, jogging sambil memungut sampah dan bermain tebak gambar. Meski begitu, Lee Junho tetap bahagia. Suatu hari, tim firma hukum Hanbada menangani kasus di Pulau Jeju. Lee Junho mengajak Yongwoo untuk bertemu kakaknya. Namun, saat melihat Yongwoo, kakak Lee Junho meminta Lee Junho untuk meninggalkan Yongwoo. Ini demi keluarga dan kebahagiaan Lee Junho. Lee Junho membantah. Namun, kakaknya tetap berpikir bahwa Yongwoo tidak akan bisa membahagiakan Lee Junho di masa depan. Perdebatan Lee Junho dengan kakaknya didengar oleh Yongwoo. Yongwoo terus memikirkan perkataan kakak Lee Junho, sehingga dia memutuskan untuk berpisah dengan Lee Junho. Lee Junho menanyakan alasan mengapa Yongwoo menyudahi hubungan mereka. Namun, Yongwoo tak memberitahu Lee Junho dan pergi begitu saja. Melihat Yongwoo pergi, Lee Junho mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Yongwoo yang mencampakkan dirinya. Yongwoo meminta maaf, lalu pergi meninggalkan Lee Junho. Lee Junho dan Yongwoo tidak saling bertegur sapa. Hubungan mereka benar-benar berakhir. Saat kembali bekerja, mereka masih tidak bertegur sapa dan tidak lagi makan siang bersama. Yongwoo merasa sangat merindukan Lee Junho, sehingga dia menunggu di lobi untuk melihat wajahnya. Hal itu juga dirasakan Lee Junho. Kemudian, Lee Junho berinisiatif menunggu di rumah Yongwoo untuk memperbaiki hubungan mereka. Lee Junho menanyakan alasan kenapa mereka harus putus. Yongwoo menjawab bahwa dia takut Lee Junho tak bahagia jika bersamanya. Jawaban Yongwoo membuat Lee Junho teringat ucapan kakaknya. Lee Junho baru mengetahui bahwa Yongwoo mendengar perdebatan dia dengan kakaknya saat itu. Lee Junho meyakinkan Yongwoo bahwa dia sangat bahagia bersama Yongwoo. Dirinya akan bahagia hanya bersama Yongwoo. Namun, Yongwoo tak yakin. Dia takut akan melukai hati Lee Junho. Karena,
Penderita spektrum autisme hanya memikirkan dirinya sendiri dan dia tak tahu cara menghentikannya. Walaupun sesungguhnya Yongwoo sangat menyukai Lee Junho. Mendengar pengakuan Yongwoo, Lee Junho sangat sedih. Lee Junho memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya kembali kepada Yongwoo. Dia merindukan makan siang bersama dan mendengarkan cerita tentang ikan paus, melakukan hal aneh saat berkencan, menggenggam tangan, berciuman. Lee Junho sangat bahagia melakukan semuanya dengan Yongwoo. Kemudian, Lee Junho meminta Yongwoo untuk kembali berpacaran dengannya. Mendengar ungkapan isi hati Lee Junho, Yongwoo sangat terharu. Yongwoo menerima Lee Junho untuk menjadi pacarnya.